Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Menuju alam zaya. 1 minggu telah berlalu. Kehidupan di Nirwana kini telah membaik setelah Tin Yu menjadi Kaisar Langit. Banyak yang di dalam melakukan perubahan di Istana Langit. Dan kedua putra mahkota yang dulunya membenci Tin kini berubah drastis menjadi menghormatinya. Kedua putra mahkota itu sekarang telah mempunyai jabatan sendiri. Pangeran Yunsan kini menjabat sebagai jenderal yang menjaga Istana Langit dari apapun bahaya yang mengancam, yang membawahi pasukannya sendiri. Sementara Pangeran Yundai kini menjabat sebagai wakil Kaisar Langit, yang akan menggantikan kedudukan Tin Yu sementara jika dia tak berada di istana. Seperti saat Tin Yu yang sebentar lagi akan pergi ke alam zaya untuk berlatih di sana. Pangeran Yundai juga dijadikan sebagai tokoh penting di dalam istana. Selain seorang dewa muda yang jenius, dari segi kekuatan dia pun tak bisa dianggap remeh. Karena sedari kecil Pangeran Yundai telah dilatih oleh Dewa Suci dan Dewa Agung di dalam kuil suci. Kini tiba saatnya Tin Yu akan berlatih di alam zaya, di mana alam zaya sendiri merupakan alam yang penuh misteri. Tempat di mana Kaisar Langit pertama kali berlatih mengendalikan kekuatan semesta, sehingga dia mampu untuk mengalahkan Dewa Iblis kuno di zamannya. Tin Yu mendapat restu dari seluruh ibu tirinya yang ada di Nirwana, dan juga mendapatkan dukungan dari kelima putri yang kelak akan mendampinginya sebagai istri setelah semua keadaan dapat terkendali. Mochi yang merupakan inti api neraka, dibiarkan bersama Dewi Yunsi untuk menghilangkan rasa sepi saat ditinggalkan oleh Tin Yu menuju alam zaya. Selain lucu dan imut, Mochi juga mampu untuk menjaga sang dewi dari apapun yang mencoba untuk mengusiknya. Seluruh orang-orang terdekat Tin Yu kini berada di dekatnya, untuk mengantarkan Tin Yu menuju alam zaya. Tin Yu, teteskan darahmu di altar batu itu, agar alam zaya mengakuimu sebagai Kaisar Langit, yang sekarang ini kau sandang, ucap Dewa Suci. Tanpa ragu, Tin Yu segera berjalan ke tengah-tengah altar, dan menyayat tangannya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau yang memang sudah berada di sana, sehingga membuat batu hitam pekat yang ada di hadapan Tin Yu kini terkena tetesan darahnya. Batu hitam pekat itu tiba-tiba saja memancarkan cahaya emas, dan apapun yang berada di dalam ruangan itu kini berubah menjadi emas yang berkilauan. Tiba-tiba tubuh Tin Yu berselimutkan cahaya emas, yang menandakan jika alam zaya telah menerimanya sebagai Kaisar Langit, yang tentunya Tin Yu berhak berlatih di dalam alam zaya yang penuh dengan misteri, tempat di mana Kaisar Langit pertama dahulunya berlatih di sana. Tin Yu sesaat memandangi seluruh orang-orang terdekatnya, dan tak lama kemudian dia pun menghilang entah kemana. Akhirnya Nirwana menemukan Kaisar Langit yang akan melindunginya dari kehancuran. Setelah kedatangannya kembali ke Nirwana, aku sangat yakin jika Tin Yu mampu membuat perubahannya sendiri. Batin Dewa Suci. Setelah kepergian Tin Yu, para dewa dan dewi yang mengantarkannya akhirnya kembali pulang ke tempat masing-masing dengan meninggalkan ruangan yang terdapat altar batu hitam di dalamnya. Sementara itu, Tin Yu terus menembus dimensi hingga dia terdampar di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Tempat yang dipenuhi dengan hamparan salju yang tak berujung. Rasa dingin seketika itu menusuk-nusuk tubuh Tin Yu hingga sampai ke tulang.
Walaupun Tin Yu telah menggunakan kekuatan teratai nirwana untuk menghangatkan tubuhnya dari rasa dingin, akan tetapi rasa dingin itu malah semakin menjadi hingga membuatnya menggigil kedinginan. Mengapa kekuatan teratai nirwana yang ada padaku tak mampu untuk meredam rasa dingin ini? Dan jika terus seperti ini aku akan membeku kedinginan, batin Tin Yu. Tin Yu mencoba menelusuri hamparan salju yang terbentang luas di hadapannya, berharap dia menemukan sebuah tempat untuk menghangatkan diri dari rasa dingin yang terus-menerus menerpa tubuhnya. Telah jauh Tin Yu melangkah untuk mencari tempat tersebut. Akan tetapi tak juga dia menemukan apa yang dicarinya. Hingga Tin Yu pun kelelahan dan jatuh bergulingan di hamparan salju tersebut. Di saat terpuruk bagi dirinya, Tin Yu merasakan sebuah tangan hangat yang menggapainya. Dengan mata yang sudah terasa sayu, Tin Yu masih dapat memandangi wajah orang yang telah menolongnya. Dan betapa terkejutnya Tin Yu saat melihat penampakan wajah orang tersebut, yang rupa dan pakaian yang dikenakannya sama persis dengan dirinya sendiri. Karena rasa lelah dan kehabisan energi, Tin Yu pun tak sadarkan diri. Dia tergeletak di atas salju. Entah telah berapa lama Tin Yu tak sadarkan diri. Tiba-tiba saja dia terbangun di suatu tempat yang hangat dan dipenuhi dengan rerumputan hijau serta bunga-bunga yang bermekaran. Tin Yu segera bangkit dari tidurnya dan memandangi area tempatnya berada. Dan tampak sesosok pemuda yang persis dengan wajahnya tengah memandang ke arah lautan lepas yang berada jauh dari tempat itu. Tin Yu seketika itu mengingat-ingat kembali bagaimana dia bisa sampai di tempatnya berada sekarang. Padahal sebelumnya dia berada di hamparan salju yang tak terbatas. Bagaimana bisa seperti ini? Bukannya aku tadi berada di hamparan salju dan sekarang aku berada di perbukitan yang hijau dengan udara sejuk dan hangat. Dan bukankah itu pantai? Bagaimana bisa lautan berada di kaki bukit seperti ini? Jangan-jangan bukit ini dikelilingi oleh lautan, batin Tin Yu dengan berbagai tanda tanya di dalam hatinya. Siapa pemuda itu? Bagaimana bisa wajah serta pakaian yang dikenakan olehnya sama persis dengan pakaian yang kukenalkan saat ini? Aku akan bertanya kepadanya, batin Tin Yu kembali. Sebelum Tin Yu bertanya kepada pemuda yang persis dengan dirinya, pemuda itu lebih dulu berbicara kepadanya. Kau sudah sadar anak muda? Tanyanya. Aku sudah sadar. Dan siapakah Anda ini? Mengapa wujud dan rupa Anda sama seperti denganku? Ucap Tin Yu balik bertanya. Kau tak perlu tahu siapa aku. Aku hanya tak menyangka jika Kaisar Langit yang memimpin Nirwana sangatlah lemah dan tak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana mungkin kau bisa melindungi Nirwana sebagai puncak alam tertinggi dari semua alam yang ada? Tak seharusnya kau menjadi Kaisar Langit dengan mengandalkan kekuatan pemberian dari orang lain seperti kekuatan yang ada padamu sekarang. Ucap laki-laki yang ada di hadapan Tin Yu. Anak muda, bagaimana mungkin Dewa Suci dan Dewa Agung dapat menjadikanmu Kaisar Langit? Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka sehingga manusia yang lahir dari dewa dan manusia sepertimu bisa menjadi kaisar di Istana Langit. Jawab laki-laki itu kembali. Darah Tin Yu seketika itu mendidih mendengar perkataan pemuda yang ada di hadapannya. Pemuda itu benar-benar merendahkan harga dirinya hingga sampai kepada titik yang terendah. Dengan amarah di dadanya, Tin Yu lantas berkata, aku tak menginginkan tahta kekaisaran langit. Semua itu merupakan permintaan dari para dewa dan dewi yang begitu menginginkanku untuk menjadi kaisar langit. Dengan maksud agar aku dapat melindungi Nirwana dari apapun yang mencoba untuk menghancurkannya.
Karena aku menginginkan kedamaian dari orang-orang terdekatku di masa depan setelah bangkitnya Dewa Iblis kuno, maka aku pun menerima tahta Kaisar Langit. Apakah aku salah mengambil sikap seperti itu? Tanya Tin Yu. Kau tak salah mengambil sikap seperti itu. Tapi dengan kekuatan yang ada padamu sekarang, kau belum mampu untuk melindungi orang-orang terdekatmu, apalagi melindungi alam nirwana dan menata keseimbangan seluruh alam. Karena itu merupakan tugas seorang Kaisar Langit. Aku ingin bertanya kepadamu satu hal. Setelah kau mempunyai kekuatan yang tak terbatas dan melampau salam pikiranmu, apa yang akan kau lakukan? Coba jelaskan kepadaku saat ini. Jawab laki-laki yang ada di hadapan Tin Yu. Aku akan melindungi nirwana dan menjaga keseimbangan alam di semesta, hingga tercipta perdamaian di seluruh alam. Jawab Tin Yu singkat. Dan sanggupkah kau kehilangan seluruh kekuatanmu saat ini, dan menjadi orang biasa yang tak mempunyai sedikit pun kekuatan sebagai seorang kultivator sejati? Tanya laki-laki tersebut. Aku tak mungkin melepas kekuatanku untuk menjadi orang biasa. Bagaimana aku bisa melindungi orang-orang yang kusayangi jika aku tak memiliki kemampuan apa-apa? Jawab Tin Yu dengan penekanan di perkataannya. Ha. Sekarang ini kekuatan yang ada padamu yang kau banggakan itu hanyalah sampah di mataku. Jika kau mempunyai kekuatan, maka aku ingin kau mendapatkan satu ekor hewan buruan satu yang banyak terdapat di tempat ini. Dan jika kau berhasil untuk mendapatkannya, maka aku layak menyebut kekuatan yang ada padamu itu sebagai kekuatan yang layak diperhitungkan olehku. Ucap laki-laki itu kembali. Setelah berkata seperti itu, laki-laki itu pun menghilang dari hadapan Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. 17+ Cinta Itu Indah. Episode berikutnya. Melarikan diri. Melarikan diri. Den Yu begitu gusar dan marah karena laki-laki yang mirip dengannya begitu sangat merendahkan dan meremehkan apa yang telah dia miliki. Dan dengan kekuatan yang dia miliki itu, Tin Yu akan mencari hewan buruan untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang telah meremehkannya. Jika dia mampu untuk menangkap hewan buruan di tempat itu, Tin Yu pun segera melesat pergi masuk ke dalam lebatnya hutan untuk mencari hewan buruan. Dan pada akhirnya dia menemukan ratusan kelinci yang tengah mencari makan. Itu dia yang kucari. Walaupun hanya seekor kelinci hutan, tapi sudah cukup buatku untuk memperlihatkan kepada laki-laki itu. Jika aku bisa mendapatkan hewan buruan. Mengapa tak ada hewan yang lebih kuat dari kelinci itu di tempat ini? Paling tidak seekor serigala kuat yang pantas ku perlihatkan kepada laki-laki itu sebagai hewan buruanku. Batin Tin Yu. Tin Yu tak membuang kesempatan walaupun hanya kelinci hutan. Dia pun segera melesat cepat ke arah kelinci-kelinci itu. Tujuannya adalah untuk menangkap salah satu kelinci yang tengah makan. Apa yang ada di dalam pikiran Tin Yu, yang merasa jika kelinci-kelinci itu mudah ditangkap tak terbukti. Seekor kelinci berhasil membuatnya terpental dengan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, hingga membuat Tin Yu terhempas ke tanah dengan keras dan bergulingan sesaat di sana. Semua kelinci berlari pergi dan menghilang masuk ke dalam hutan, menyisakan seekor kelinci yang tadi merupakan target serang Tin Yu. Kelinci putih dengan mata merah menatap tajam ke arah Tin Yu, yang membuat Tin Yu segera mengeluarkan pedang penguasa malam dari dalam tubuhnya. Rupanya kau ingin bertarung denganku.
maka bersiaplah, aku akan menjadikanmu santapan makanku. Karena perut saat ini telah sangat lapar. Gumam Tin Yu yang kembali menyerang kelinci itu menggunakan teknik ruang dan waktu yang telah dilapisi dengan kekuatan Dewa Semesta Abadi, agar dapat melumpuhkan kelinci itu dengan cepat. Tin Yu benar-benar dibuat kebingungan dengan apa yang dialaminya. Kelinci yang ada di hadapannya kini berubah menjadi besar dan mempunyai kecepatan melebihi kecepatan teknik tuang dan waktu yang dimilikinya. Malah kali ini Tin Yu menjadi objek serang dari sang kelinci, hingga membuatnya terpental kembali dengan keras ke tanah, hingga membuat pedang penguasa malam terlepas dari dalam genggaman tangannya. Tin Yu mengingat kembali perkataan laki-laki yang mirip dengan dirinya. Jika dia berhasil mendapatkan salah satu hewan buruan, maka kekuatan yang dimilikinya akan diperhitungkan untuk menjaga nirwana dan semua alam yang ada di semesta. Tak ingin diremehkan dan direndahkan, Tin Yu kemudian bangkit dan langsung menggabungkan kekuatan Dewa Ilahi dan teratai nirwana menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat, yang selama ini sangat diandalkannya. Tombak emas pun tercipta. Tombak itu segera diarahkan menuju kelinci raksasa, yang membuat sang kelinci seketika itu menyemburkan bola api dari mulutnya. Dua kekuatan saling bertemu di udara, yang membuat tombak emas Tin Yu terpental dan hancur menjadi debu. Tubuh Tin Yu pun ikut ambruk seiring hancurnya tombak emas miliknya. Tin Yu tak habis pikir. Hanya mengalahkan seekor kelinci dia tak mampu sementara di kehidupan alam dunia. Jangankan hanya seekor binatang legenda surgawi. Menghadapi Raja Binatang Dewa pun dia sanggup untuk mengalahkannya dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Tin Yu baru menyadari jika alam Zaya memang mempunyai keajaiban dari semua makhluk hidup yang berada di sana. Dan untuk mencegah hal buruk terjadi padanya, maka Tin Yu segera melesat pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sayang sang kelinci tak ingin melepaskan Tin Yu yang telah mengusiknya pergi begitu saja. Sang kelinci itu pun berlari cepat mengejar ke arah Tin Yu. Hingga saat sang kelinci dapat menggapainya, tiba-tiba saja gelombang angin yang sangat kuat menghantam deras ke tubuh sang kelinci. Hingga kelinci itu pun terhempas dan mati seketika. Tampak oleh Tin Yu laki-laki yang mirip dengannya, yang telah membunuh kelinci yang mengejarnya. Bagaimana, apakah kau masih yakin dengan kekuatan yang ada padamu sekarang? Tanya laki-laki itu tiba-tiba. Tin Yu hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Dengan kekuatan terkuat yang dimilikinya selama ini, menghadapi seekor kelinci dari alam Zaya dia tak sanggup. Dan baru kali ini dia merasakan malu akibat kekalahan hingga membuatnya melarikan diri. Ikut aku, ucap lelaki itu kembali. Dengan perasaan campur aduk akhirnya Tin Yu mengikuti laki-laki yang mirip dengannya dari belakang. Mereka berdua sampai ke sebuah hutan yang sangat lebat dengan pohon-pohon yang besar dan tinggi menjulang. Lelaki itu pun berhenti, dan membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Tin Yu. Mulai hari ini kau panggil aku dengan panggilan cahaya suci jika kau mau menghilangkan seluruh kekuatan yang ada padamu. Maka aku akan melatihmu menjadi kuat dan pantas menyandang gelar Kaisar Langit, ucap cahaya suci. Tin Yu pun meyakinkan hatinya, agar dapat menghilangkan keraguan akan laki-laki yang ada di depannya, untuk belajar kekuatan semesta yang akan diajarkan oleh sang cahaya suci kepadanya. Baik, aku akan berlatih bersamamu, dan aku akan melepaskan semua keraguanku padamu dengan menghilangkan seluruh kekuatan yang selama ini telah memiliki, jawab Tin Yu. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba sang cahaya menampakkan tangan kanannya ke arah Tin Yu.
Maka seketika itu juga aura yang sangat kuat menghisap seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Tin Yu. Kekuatan itu terkumpul menjadi 4 buah bola kecil yang mengeluarkan cahaya berwarna-warni. Kekuatan ilahi membentuk bola sebesar kelereng yang mengeluarkan cahaya hijau menyilaukan mata, dengan kilatan-kilatan petir kecil yang menyertai perwujudannya. Begitupun jangan dengan bunga teratai nirwana dan teknik jari matahari. Dua kekuatan itu bergabung menjadi satu hingga membentuk sebuah bola berwarna emas dengan aura yang sangat kuat. Ketiga inti api yang dimiliki oleh Tin Yu juga ikut bergabung menjadi satu membentuk bola berwarna putih dalam perwujudan inti api surgawi. Tak hanya itu, pedang penguasa malam yang selama ini setia menemani Tin Yu juga berubah menjadi bola berwarna hitam kelam. Dan semua kekuatan yang ada pada Tin Yu kini berada di dalam genggaman laki-laki yang ada di hadapannya. 4 bola kekuatanmu ini akan menemukan orang yang terpilih di alam dunia setelah masa kehancuran yang akan dibuat oleh Dewa Iblis kuno. Di masa depan aku telah meramalkan jika di alam dunia, benua yang ada akan terpecah menjadi beberapa bagian dan dewa tak akan bisa ikut campur memperbaiki peradaban manusia. Karena manusia akan dapat memperbaiki semua peradabannya yang kelak akan hancur. Bersambung. Melemparkan 4 bola yang merupakan 4 unsur kekuatan Tin Yu selama ini ke darah, hingga tercipta pusaran angin yang menghilangkan keempat bola tersebut. Bola unsur energi itu kini tersimpan di alam semesta, dan sewaktu-waktu akan kembali ke alam dunia untuk memilih calonnya sendiri, yang nantinya akan memiliki kekuatan tersebut. Season 3. Tin Yu hanya bisa menatap ke arah keempat unsur kekuatannya yang telah menghilang. Kemudian dia pun menatap ke arah cahaya suci yang seperti tak bersalah telah menghilangkan seluruh kekuatannya, yang hanya menyisakan mata langit yang masih berada di tubuhnya. Apa yang harus kulakukan saat ini, setelah semua kekuatan yang kumiliki telah hilang? Tanya Tin Yu. Kau tinggal mengikuti arahanku. Karena apa yang akan kau dapatkan nanti, semua itu tergantung dengan dirimu sendiri. Kau tak memerlukan senjata apapun untuk bertarung. Karena semua yang ada di semesta akan menjadi senjata bagimu. Bermeditasilah, karena aku akan memberikan bekal sebagai dasar kekuatanmu untuk mendapatkan kekuatan semesta yang tak terbatas. Setelah mendengar perintah dari Sang Cahaya Suci, Tin Yu segera melakukan meditasi di bawah pohon besar nan rindang yang banyak terdapat di tempat itu. Cahaya suci segera menapakkan tangannya ke arah Tin Yu. Maka sebuah cahaya emas sebesar kelereng seketika itu masuk ke dalam tubuh Tin Yu, sehingga membuat Tin Yu yang tengah bermeditasi mengeluarkan aura keemasan dari tubuhnya. Di dalam meditasinya, Tin Yu tiba-tiba saja berada di sebuah tempat dengan kehancuran yang sangat luar biasa. Gunung-gunung di sana-sini mengeluarkan lahar api yang membuat Tin Yu begitu sangat kepanasan, hingga keringat terus-terusan keluar dari dalam tubuhnya. Dari langit meteor bagaikan hujan menghujam ke area tempat di mana Tin Yu berada. Dan tiba-tiba saja gerombolan serigala lahar api telah mengelilingi Tin Yu. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin kawanan serigala lahar api mau berada di tempat yang sangat berbahaya seperti ini, yang bisa saja merenggut nyawa mereka semua sewaktu-waktu? Dan bagaimana aku dapat mengalahkan kawan serigala ini sementara kekuatan yang selama ini ada padaku telah hilang? Batin Tin Yu. Tin Yu mencoba sekuat tenaga untuk menghindar dari terkaman para serigala yang kini telah menyerangnya, hingga membuat Tin Yu harus mencari cara agar terbebas dari ancaman yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya.
Tin Yu terus berpikir dan mencerna perkataan dari Sang Cahaya Suci yang mengatakan jika semua yang ada di alam semesta merupakan senjata. Dan apapun bentuknya itu tergantung dari dirinya siapa yang menggunakannya. Dengan adanya pedoman itu, Tin Yu seketika itu mengaktifkan mata langit yang dimilikinya, dan melakukan penyerapan unsur alam seperti yang pernah dilatihnya di Desa Batu bersama sang kakak Feng Yu. Benar saja, energi alam yang terbentuk mampu memberikannya kekuatan baru, yaitu kekuatan pembentukan energi yang mampu memadatkan apapun yang ada di sekelilingnya. Para serigala yang terus menyerang ke arah Tin Yu, kali ini harus menerima perlawanan sengit dari sosok Tin Yu yang mulai mampu untuk mengimbangi kecepatan serang kawanan serigala itu. Tin Yu segera memadatkan tanah di sekitarnya, hingga terbentuk sebuah senjata yang sangat kuat berupa ratusan tombak dari tanah liat yang telah memadat seperti batu, yang seketika itu langsung menuju ke arah serigala lahar api yang menyerang. Tak sampai di situ, Tin Yu juga menyerap kelembaban udara di sekitarnya kemudian memadatkannya menjadi ratusan anak panah. Dan kembali ratusan anak panah itu diarahkan kepada kawanan serigala yang kini kocar-kacir akibat tombak-tombak yang dilepaskan Tin Yu sebelumnya. Dengan kekuatan pembentukan energi yang ada padanya, Tin Yu merasa jika pergerakannya saat ini begitu sangat ringan hingga dia mampu bergerak dengan cepat tanpa sedikit pun mengalami kesulitan. Tin Yu kembali melakukan pembentukan energi dengan menyerap kelembaban udara yang ada di sekitarnya, dan membentuk sebuah senjata yang terbuat dari air yaitu sebuah cambuk. Dengan adanya senjata cambuk yang terbuat dari air di dalam genggaman tangannya, Tin Yu lantas menyerang semua serigala yang ada. Hingga saat cambuk itu mengenai tubuh serigala lahar api maka ledakan pun terjadi. Karena perbedaan energi antara air dan api yang sangat berlawanan. Banyak bintang serigala lahar api mati di tangan Tin Yu, yang membuat kawanan serigala perlahan-lahan mundur ke belakang. Tak lama kemudian semua serigala itu melolong panjang sahut menyahut dari segala arah, hingga lolongan itu menggema di udara yang membuat keramaian pun tercipta. Dari atas awan tampak Sang Cahaya Suci yang merupakan roh kaisar terdahulu yang dapat merubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Menatap takjub ke arah Tin Yu yang dengan gagah perkasa mampu mencari cara mengembangkan kekuatannya sendiri untuk melawan para serigala lahar api, tanpa sedikit pun adanya campur tangan dari Sang Cahaya Suci. Aku yakin kelak nirwana dan seluruh tatanan alam yang ada akan aman dalam perlindunganmu. Memang kau pantas menjadi kaisar langit termuda yang pernah ada, karena kualitasmu jauh di atas rata-rata para kaisar-kaisar langit terdahulu. Untuk itu aku akan melatihmu dan mewariskan kekuatan semesta yang ada padaku tanpa sepengetahuanmu. Dan aku yakin dengan perlahan kau pasti bisa mengembangkan kekuatan semesta itu dengan caramu sendiri. Aku akan melihat bagaimana kau mampu untuk mengalahkan Raja Serigala Lahar Api. Apakah dengan kemampuanmu yang belum ada apa-apanya ini dapat memberikan perlawanan bagi binatang salah satu binatang terkuat yang ada di alam zaya ini? Batin Sang Cahaya Suci. Sementara itu Tin Yu yang masih berada di hadapan para kawanan serigala lahar api yang tersisa, dikejutkan dengan perubahan cuaca yang tadinya panas kini menjadi begitu dingin dan membeku. Hampir dibilang semua gunung-gunung yang memuntahkan lahar api kini ikut membeku dibuatnya. Sepertinya aku akan menghadapi pimpinan kawanan serigala lahar api ini. Dan aku harus tetap berhati-hati karena sepertinya pimpinan serigala lahar api mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan tak bisa diremehkan. Batin Tin Yu.
Benar saja apa yang ada di dalam pikiran Tin Yu. Tampak binatang serigala putih dengan simbol bulan sabit di tengah-tengah kepalanya, yang mengeluarkan cahaya putih berkilau yang mampu memberikan dampak negatif bagi area sekitarnya. Sang serigala putih menatap sekeliling tempat itu, dan melihat banyak kawanannya yang terbantai dan mati di tangan pemuda yang berdiri jauh di hadapannya. Melihat akan hal itu, Raja Serigala seketika itu menyerang ke arah Tin Yu dengan tembakan bola es dari mulutnya. Dan juga simbol bulan sabit yang ada di atas kepalanya seketika itu bercahaya terang. Maka ratusan cahaya bulan sabit bermunculan di sekitar Raja Serigala, dan berputar-putar sesaat sebelum melesat cepat ke arah Tin Yu. Melihat akan hal itu, Tin Yu tak tinggal diam. Dia pun menggunakan kekuatan barunya untuk membekukan udara menjadi ratusan pisau terbang yang terbuat dari angin yang dipadatkan, untuk menyambut datangnya serangan cahaya bulan sabit yang mengarah kepadanya. Tin Yu juga menghantamkan kedua telapak tangannya ke tanah, hingga terbentuk lapisan tanah keras di hadapannya untuk menghalau serangan bola es yang juga mengarah kepadanya. Ledakan terjadi saat bola es menghantam perisai tanah yang dibuat oleh Tin Yu, hingga perisai tanah berubah menjadi serpihan-serpihan kecil es yang berserakan tempat itu. Bertemunya cahaya berbentuk bulan sabit dengan pisau terbang angin yang dilepaskan Tin Yu, membuat alam di sekitar tempat itu bergemuruh akibat efek ledakan yang terjadi. Efek ledakan itu membuat Tin Yu terseret beberapa meter ke belakang dan merasakan dadanya yang terasa sesak. Tin Yu menatap ke arah sang serigala putih yang telah berubah warna menjadi merah kebiru-biruan. Tak lama kemudian tubuh sang serigala seketika itu berubah menjadi kobaran api. Dan seketika itu juga menembakkan dua bola api dari mulutnya secara bersamaan ke arah Tin Yu. Tin Yu yang masih merasakan sesak di dadanya, kemudian menyilangkan kedua tangannya di depan dada, untuk menyerap semua unsur semesta yang berada di tempat itu. Dan tak lama kemudian gumpalan-gumpalan awan yang mengandung petir seketika itu muncul di sisi Tin Yu. Dan dengan refleks Tin menampakkan kedua telapak tangannya ke depan guna menyambut datangnya serangan dari Raja Serigala. Duar. Ledakan keras kembali terjadi, dan Tin Yu tak dapat menahan gelombang kejut yang mendorong tubuhnya ke belakang. Hingga dia sesaat bergulingan di tanah, dengan kondisi pakaian yang sudah tak layak digunakan akibat terbakar oleh efek ledakan dua kekuatan energi besar yang terjadi. Tin Yu menatap ke arah Raja Serigala dengan mata yang berkunang-kunang. Tak ada kesempatan baginya untuk bertarung lagi karena energi yang ada di tubuhnya telah mulai terkikis habis. Tak kusangka Raja Serigala itu mempunyai kekuatan dua elemen yang sangat kuat yaitu es dan api. Dan Raja Serigala itu sama sekali tak bergeming dari tempatnya berada. Jika aku terus bertarung dengannya maka bisa dipastikan aku akan kalah. Lebih baik aku pergi dari tempat ini sebelum hal buruk terjadi padaku, batin Tin Yu. Tin Yu kembali menyerap kelembaban udara, hingga terbentuk bola-bola air sebesar bola kasti. Dengan mengibaskan tangan kanannya ke depan maka bola-bola itu langsung secepat kilat menuju ke arah sang Raja Serigala. Semua yang dilakukan Tin Yu merupakan serangan terakhir darinya, yang bertujuan agar dia dapat melarikan diri dari tempat itu. Setelah Raja Serigala sibuk untuk menghindari serangan dari Tin Yu, dengan cepat Tin Yu pergi dan berlalu dari tempat itu. Bersambung. Memberi motivasi dan semangat. Tin Yu yang terus berlari pada akhirnya tersedot oleh satu kekuatan yang sangat kuat,
yang tak sanggup untuk dihalau maupun dilawannya hingga pada akhirnya Tin Yu tiba pada tempat awalnya. Dengan perlahan Tin Yu pun membuka matanya. Dan tampak oleh Tin Yu sosok sang cahaya suci tengah menatap tajam ke arahnya. "Mengapa kau menatapku seperti itu?" tanya Tin Yu. Ha, aku telah melihat semua pertarunganmu dan kau tetap masih lemah dan kalah. Tapi bagiku itu sudah cukup untuk awal pembentukan kekuatan di dirimu. 1 ekor serigala lahar api yang berhasil kau bunuh. Kekuatannya telah melebihi dari 100 ekor kelinci yang mengalahkanmu waktu itu. Dan kurasa kekuatanmu sekarang telah berkembang sangat pesat. Kekuatan pembentukan energi dewa yang telah kau miliki sekarang ini merupakan dasar latihan bagimu untuk ke jenjang berikutnya. Tapi kau jangan bangga dulu setelah kau mampu membunuh banyak serigala lahar api. Karena yang menjadi target latihanmu sekarang ini adalah Raja Serigala Langit, yang telah memberikan kau kekalahan hari ini. Jika kau berhasil mengalahkan Raja Serigala itu dengan kekuatan yang telah kau miliki sekarang ini, berarti kau telah sempurna membentuk dasar kekuatan semesta. Dan aku akan memberikan petunjuk kembali agar kau dapat memulai melakukan latihan tahap demi tahap dalam meraih kekuatan semesta dan menyempurnakannya. Aku tak akan memberikanmu kekuatan semesta secara instan kepadamu. Karena aku ingin kekuatan itu lahir dari dirimu sendiri. Jika kau mempunyai tekad yang kuat dalam berlatih, bisa saja di masa depan kau mampu untuk melampaui kekuatan Kaisar Langit pertama, yang mempunyai kekuatan tanpa batas. Jika kau sendiri yang mendapatkan takdir kekuatan semesta itu, maka dengan sendirinya kau akan menjadi satu kekuatan yang tak dapat dibendung oleh apapun juga, termasuk Dewa Iblis kuno yang kini mempunyai kekuatan tak terbatas yang berada jauh dari kedua kekuatan dewa tertinggi di Nirwana. Sekarang kau pergilah berburu di hutan dengan kekuatan barumu itu. Cari hewan buruan yang dapat memberikan energi setelah memakannya. Saat kondisimu setelah pulih kembali maka kembalilah untuk menghadapi Raja Serigala Langit. Jadikan setiap latihanmu dengannya sebagai motivasi agar kau menjadi kuat. Jangan sampai semangat yang ada di dirimu kendor. Yakinkan dirimu jika kau mampu menguasai kekuatan semesta yang tak terbatas itu, ucap sang cahaya suci. Setelah memberikan semangat dan motivasi kepada Tin Yu, kembali sang cahaya suci menghilang dari pandangan mata Tin Yu. Setelah kepergian sang cahaya suci, Tin Yu lantas menggenggam tinjunya sambil bergumam. Dia selalu saja datang dan menghilang begitu saja di hadapanku. Siapakah sebenarnya dia dan mengapa dia membentuk wujudnya sama seperti denganku? Setelah aku menguasai kekuatan semesta yang tak terbatas maka kau pun tak akan bisa meremehkanku lagi seperti apa yang kau lakukan saat ini kepadaku, batin Tin Yu. Tin Yu kemudian melesat masuk ke dalam hutan, guna mencari hewan buruan karena saat ini dirinya telah merasa sangat lapar. Akhirnya Tin Yu kembali menemukan hewan buruan yang sama sewaktu pertama kali dia mencari hewan buruan di dalam hutan, yaitu kawanan kelinci yang tengah mencari makan. Tanpa ragu Tin Yu segera melesat cepat ke arah kelinci-kelinci itu. Walaupun sang kelinci terkejut dan mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya, namun kekuatan aura itu tak mampu berbuat banyak kepada tubuh Tin Yu yang sekarang ini telah memiliki dasar kekuatan semesta. Dengan sangat mudahnya Tin Yu berhasil menangkap salah satu kelinci, dan menetralkan aura kuat yang ada di tubuhnya sehingga sang kelinci tak bisa berubah wujud menjadi raksasa. Tin Yu duduk sambil memandangi kelinci yang telah dibersihkan olehnya. Dia tak menyangka jika kekuatan semesta yang dipelajarinya begitu sangat kuat.
sehingga dasar kekuatannya saja mampu untuk mengalahkan kelinci yang tadinya begitu sangat tangguh untuk dikalahkannya. Karena rasa lapar, Tin Yu pada akhirnya memanggang kelinci itu, dan setelah matang dia pun mulai menyantapnya. Alangkah terkejutnya Tin Yu saat merasakan manfaat yang ada pada tubuh kelinci yang dimakannya. Karena kelinci itu mampu memberi energi yang sangat dibutuhkannya dalam meningkatkan kekuatannya. Aku harus mencari binatang buruan yang lebih kuat, agar aku bisa mendapatkan manfaat darinya, batin Tin Yu. Sementara di alam dunia, setahun telah berlalu kini Kekaisaran Glory mulai menunjukkan tajinya dengan menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di benua semesta biru. Kerajaan-kerajaan kecil itu telah habis digulingkan oleh pasukan besar Kekaisaran Glory. Yang tersisa di berdua semesta biru hanya Kerajaan Cahaya Nirwana, yang memang mempunyai armada tempur yang mumpuni baik di darat maupun di udara. Selain itu para petinggi Kerajaan Cahaya Nirwana juga banyak dihuni kultivator kuat yang tentunya mampu melawan pasukan besar Kekaisaran Glory. Sementara itu penduduk kota dan desa yang berada di Kekaisaran Glory kini telah menjadi mayat hidup karena aura hidupnya telah diambil oleh Dewa Iblis kuno dalam melatih kekuatan terkuatnya. Para penduduk itu kini menjadi pasukan yang siap berperang. Walaupun mereka tak mempunyai kekuatan seperti halnya seorang prajurit perang Istana Glory. Raja Iblis Azuma yang menjadi penggerak dan satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kaisar Huangsu, yang tengah melatih kekuatan Raja Iblis kuno di suatu tempat yang tak bisa diketahui keberadaannya. Berinisiatif untuk menaklukkan alam lain yang berada di luar alam dunia dengan menembus dimensi, agar dapat membuat pasukan baru dalam menyerang Nirwana di kemudian hari. Bersambung. Strategi perang. Feng Yu sekarang menjadi jenderal termuda, sekaligus peracik strategi perang yang jitu bagi Kekaisaran Phoenix. Dia pun telah mengetahui gerak-gerik dan sepak terjang dari Kekaisaran Glory, yang tengah menaklukkan beberapa kerajaan untuk membangun kekuatan dalam menghadapi perang melawan Kekaisaran Phoenix. Sedari itu Jenderal Feng Yu segera melakukan jebakan formasi segel binatang dewa di daerah hutan, untuk mengatasi serangan mendadak dari para pasukan Kekaisaan Glory yang mencoba menyerang. Saat ini kerajaan besar dari benua semesta biru, yaitu Kerajaan Cahaya Nirwana datang ke Istana Phoenix untuk melakukan negosiasi. Jenderal Yi Cheng yang merupakan jenderal utama Kerajaan Cahaya Nirwana, menginginkan adanya kerjasama di bidang politik dan militer, agar dapat meredam maupun menghentikan pergerakan dari Kekaisaran Glory, yang semakin menjadi-jadi menghancurkan kerajaan-kerajaan yang dianggapnya lemah. Di dalam rapat tertutup di mana terdapat para petinggi Kekaisaran Phoenix dan juga utusan dari Kerajaan Cahaya Nirwana, mereka tengah membahas koalisi yang saling menguntungkan di antara kedua kerajaan. Kami bersedia membawa pasukan secara besar-besaran dari Kerajaan Cahaya Nirwana, untuk menghancurkan Kekaisaran Glory yang telah berbuat semena-mena dan tak mempunyai rasa peri kemanusiaan bagi para penduduk di setiap kerajaan yang mereka jajah. Saat ini penduduk dari setiap kerajaan yang mereka jajah di wilayah benua semesta biru, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, akan dibawa ke wilayah Kekaisaran Glory untuk dijadikan prajurit perang. Dari mata-mata yang kami sebar di Kekaisaran Glory mengatakan jika penduduk-penduduk itu telah dijadikan mayat hidup, yang tak merasakan sakit dan takut akan kematian,
Selain itu, penduduk yang telah menjadi mayat hidup itu diberikan aura iblis hingga mereka dapat bertarung dengan tangguh di medan perang, ucap Jenderal Yi Cheng di dalam rapat tertutup itu. Kami pun telah mengetahui berita yang berkembang itu. Dan untuk menyerang Kekaisaran Glory kita perlu menunggu pendapat dari putra mahkota Kekaisaran Phoenix, yang kini tengah berada di suatu tempat untuk berlatih dalam menghadapi Kaisar Huangzu, ucap Jenderal Jatayu. Yang Mulia Ratu, sekiranya Yang Mulia mempertimbangkannya kembali, karena kerjasama ini menyangkut masa depan dua benua. Jika kita mampu menghadapi Kekaisaran Glory, mengapa kita harus menunggu saran dari putra mahkota? Bukannya putra mahkota Istana Phoenix masih muda dan belum tentu dia dapat berpikir dengan bijaksana menyikapi perang yang akan terjadi ini, ucap Jenderal Yi Cheng yang telah mengetahui siapa pangeran negeri Phoenix itu. Karen sebelumnya sang pangeran pernah mengikuti kompetisi di Kerajaan Cahaya Nirwana. Lu Ying dan Ye Yi yang masih berada di Istana Phoenix karena perintah dari Tin Yu, dalam membentuk pasukan khusus untuk menghadapi pasukan Glory. Begitu geram karena jenderal besar dari Kerajaan Cahaya Nirwana begitu meremehkan tuan mudanya. Lu Ying yang tak kuasa menahan amarahnya lalu bangkit berdiri, dan menghantam meja yang ada di hadapannya hingga hancur berkeping-keping. Ye Yi pun ikut bangkit berdiri, dengan menahan amarah di dadanya. Tak lama kemudian Lu Ying pun berkata, "Jika kau meremehkan Pangeran Tin Yu yang merupakan tuan muda kami, maka sama halnya kau menyinggung kami berdua yang telah menjadi pengikutnya. Jangankan kau Jenderal Yi Cheng, kultivator terkuat yang pernah ada di benua semesta biru dan juga seluruh pasukan tempur Kerajaan Cahaya Nirwana yang kau miliki, akan kami musnahkan seperti membalikkan telapak tangan jika kau masih saja meremehkan tuan muda kami. Ingat Jenderal Yi Cheng, jika kau tahu kekuatan besar di belakang tuan muda kami, maka Kerajaan Cahaya Nirwana yang kau banggakan itu tak akan pernah sedikit pun berani mengusiknya," ucap Lu Ying dengan mengarahkan aura kuat miliknya ke arah Jenderal Yi Cheng. Jenderal Yi Cheng yang merupakan seorang kultivator kuat yang dimiliki oleh Kerajaan Cahaya Nirwana, tak dapat berbuat apa-apa karena tubuhnya telah dikuasai aura kuat yang dilepaskan oleh Lu Ying. Dia pun berusaha keluar dari aura kuat itu. Akan tetapi tetap saja dia masih kesulitan untuk melepaskannya. Hingga sang jenderal kesulitan untuk bernapas dan menggerakkan tubuhnya walaupun dia telah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Kini Jenderal Yi Cheng menyadari jika kedua kultivator yang tengah berdiri dan marah kepadanya merupakan kultivator kuat yang tak bisa diremehkan. Dan dia sangat menyesal telah berkata seperti itu di dalam ruangan rapat. Ketua Lu Ying, Ketua Yi Yi, aku ingin kalian berdua tak melakukan keributan di dalam rapat ini. Karena masalah ini hanya kesalahpahaman saja. Dan aku minta kepada Anda Ketua Lu Ying, untuk menarik kembali aura yang telah Anda lepaskan ke arah Jenderal Yi Cheng, ucap Ratu Yanling yang tak ingin masalah itu berlarut-larut. Karena menghormat sang ratu sebagai ibu dari tuan mudanya, Lu Ying pun menarik kembali aura yang telah dilepaskannya, hingga Jenderal Yi Cheng dapat bernafas dengan lega. Yang terhormat Jenderal Yi Cheng, Pangeran Tin Yu merupakan junjungan dan panutan bagi kami semua yang ada di Kekaisaran Phoenix. Jika kau meremehkannya maka kami semua yang ada di Istana Phoenix termasuk Yang Mulia Ratu juga ikut diremehkan. Jika kau masih saja meremehkan calon Kaisar Phoenix, maka aku yang merupakan kakak dari Pangeran Tin Yu menyatakan jika kesepakatan yang akan kita buat ini tak bisa dilanjutkan lagi,
ucap Feng Yu dengan penuh ketegasannya. Maafkan atas sikap yang telah saya buat. Dan kedepannya saya tak akan mengulanginya lagi, ucap Jenderal Yi Cheng sambil menggenggam tinju dan memberi hormat kepada Ratu Yanling dan seluruh orang yang berada di dalam ruangan itu. Aku terima permintaan maafmu Jenderal Yi Cheng. Saat ini hubungan antara Kekaisaran Phoenix dan Kerajaan Cahaya Nirwana telah lama terjalin baik, apalagi saat ini putraku tengah menjalin asmara dengan Putri Sorari yang merupakan putri dari Raja Zheng Bilang. Tentunya hal itu akan membuat kerjasama antara kedua kerajaan besar kita semakin erat. Katakan pada rajamu jika Kekaisaran Phoenix menerima kerjasama ini untuk menghancurkan Kekaisaran Glory dan menunggu titah dari Pangeran Tin Yu dalam melakukan penyerangan besar-besaran ke wilayah Kekaisaran Glory, ucap Ratu Yanling. Baik Yang Mulia Ratu, hasil rapat ini akan saya sampaikan kepada Raja Cahaya Nirwana, jawab Jenderal Yi Cheng. Setelah tak ada lagi pembicaraan yang terjadi, rapat itu pun bubar dan Jenderal Yi Cheng kembali pulang ke Kerajaan Cahaya Nirwana hari itu juga, untuk melaporkan kepada Raja Zheng Bilang tentang kerjasama yang telah terjalin. Di tempat lain nun jauh di sana, tepatnya di Istana Glory, tampak Jenderal Pasukan Terbang Istana Phoenix tengah menghadap Raja Iblis. Dia merupakan Jenderal Pasukan Udara yang merupakan wakil dari Jenderal Agung Jatayu. Setelah kematian putranya akibat bunuh diri setelah Feng Yu menghancurkan Dantian Cutian dalam sebuah pertandingan, hal itu membuat Cutian tak memiliki gairah hidup lagi dan memilih melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Pembelaan yang dilakukan sang jenderal atas kematian putranya, dengan menghukum Feng Yu seberat-beratnya, tak ditanggapi dengan baik oleh pihak istana, dan cenderung menyalahkan putranya dalam pertandingan itu. Dengan amarah yang tak bisa dibendungnya lagi, akhirnya Jenderal Chu memilih membelot dan menjadi mata-mata bagi Kekaisaran Glory, sehingga apapun rencana yang akan dibuat oleh Kekaisaran Phoenix dapat diketahui oleh pihak Istana Glory, dan tentunya hal itu akan membuat kerugian besar bagi Istana Phoenix. Lapor Yang Mulia Raja Iblis, saya menghadap untuk melaporkan jika Kerajaan Cahaya Nirwana telah melakukan kerjasama dengan Kekaisaran Phoenix dalam menyerang Kekaisaran Glory dalam waktu dekat. Penyerangan itu akan berlangsung setelah Pangeran Tin Yu telah kembali ke Istana Phoenix, ucap Jenderal Chu. Terlihat Raja Iblis Azuma berjalan membelakangi Jenderal Chu, dan mengambil sebuah gelas yang terisi darah manusia di dalamnya. Kemudian minuman itu. Terlihat wajah Raja Iblis penuh kenikmatan saat minuman itu melewati tenggorokannya. Kerajaan Cahaya Nirwana, jika kau ingin bekerja sama dengan Istana Phoenix untuk menghancurkan Istana Glory, maka hal itu takkan pernah bisa kau lakukan karena hari ini pasukan iblisku akan menghancurkan Kerajaan Cahaya Nirwana, gumam Raja Iblis Azuma. Bersambung.